wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka itu warga Nur Harias yang saya hormati, dalam kesempatan ini pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hari ini bisa ketemu, dan saya pun juga baru berapa puluh tahun mungkin ya baru ketemu ini ya, mungkin ada yang kenal hanya namanya ya, mungkin ya. Itu alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada kesempatan hari ini langsung aja ya, kemarin saya ditelepon sama Mas Haryono disuruh hadir ya. Saya sempat mengeluh ya, maaf ini kalau dari segi apapun kelihatannya saya paling senior. Saya sudah lebih umurnya Nabi Muhammad ya. Alhamdulillah sudah 65. Terus yang paling penting adalah pengalaman prestasi 65. Nanti mungkin kalau saya banyak cerita, karena tua ini biasanya tinggal bisanya ngomong ya. Saya ngomong di seperjalanan hebat, saya itu tentang ya ora iso kok sikile spekor sekarang harus dioperasi nanti. Kesempatan ini saya sebetulnya walaupun tidak aktif, saya selalu mengamati perkembangan yang terjadi pada perguruan kita Nur Harias. Salah satunya saya sering dihimbau teman-teman dari perguruan lain ketika saya masih dulu berjaya. Banyak yang bilang Nur Harias, nah enggak sampai enggak turun hancur mas. Masih opo aku. Banyak yang bilang disuruh turun lagi. Terus banyak yang perguruan lain. Itu artinya apa? Sebetulnya dulu ketika saya itu banyak perguruan lain itu sangat hormat. Biasanya silat dihormatkan apa? Punya prestasi. Ya. Punya prestasi maka dihormati oleh perguruan-perguruan lain. Itu ya. Kemudian Nur Harias selain itu ya, perkembangannya juga setelah saya tidak turun, alhamdulillah ya, ini saya ceritai pada adik-adik sekalian, saya sempat menjadi juara dunia, tapi silat ya, ojo ngomong MMA kayak Habib Nurmagomedov. Saya menjadi juara dunia 2 kali, mewakili Indonesia. Ya. Medali emas. Kemudian PON saya 2 kali PON tahun 1985, banyak yang belum lahir saya sudah ikut PON. Kemudian tahun 89 PON 12, umur sudah agak tua ya, jadi silat itu prestasi tertinggi biasanya umur mendekati 30 ya, rata-rata setelah itu sudah turun drop itu ya. Kemudian tingkat mahasiswa saya mulai juara perguruan tinggi se-Surabaya. Itu berapa perguruan tinggi? Dulu yang dominan itu PD. Alhamdulillah di kelas saya, walaupun jurusannya saya dulu kan di IKIP olahraga, yang juara di kelas saya itu ada 2 sebetulnya, sama anak Isa. Kemudian Jawa Timur tetap di kelas saya juara.
sama Esa. Itu yang mewakili dari IKIP olahraga. Kemudian ada dari Malang itu biasanya Mbak Triwayuni. Wah itu PD itu legenda juga. Jadi dulu itu ada legenda yang di IPSI Surabaya. Saya termasuk Mbak Triwayuni, Mas Biari, kemudian mungkin ini ya, ini TC yang dibiayai dulu oleh Korkas. Jadi sempat dapat tunjangan. Kalau dulu sekarang kan juara antar SMP aja udah dapat duit. Dulu nggak ada. Saya sempat hal itu. Wah waktu itu ketika debat uang itu, saya begitu tuh merajalela di kelas saya. Jawa Timur juara kan belum mengalahkan saya, nggak akan bisa untuk nasional. Makanya kalau PON 2 kali itu bisa bertahan 10 tahun berarti ya. Berarti 10 tahun itu PON 2 kali, 8 tahun tapi persiapannya kan ada. Itu PON 4 tahun sekali. Kemudian SEA Games sebetulnya saya pernah masuk. Kemudian mahasiswa tadi nasional, saya juara nasional juga di kelas saya. Yang dari SH kelas bawah saya tidak dikirim, saya dikirim nasional. Itu ceritanya. Kemudian ada kejuaraan dunia dari PON itu, saya dikirim mewakili Indonesia. Ya. Ada di Malaysia, pernah juga ada di Brunei, juga ada Belanda. Ya. Nah, zaman itu iso naik pesawat itu ya karena silat saya. Ya. Karena silat aja. Jadi itu kira-kira prestasi yang sangat tinggi. Kalau prestasi kejuaraan wilayah mempertahankan Jawa Timur itu sudah berarti dalam 10 tahun itu bertahan. Merah kan sudah. Iya, 10 tahun bertahan. Kijang. Itu. Kijang jelang. Yang Iya. saya lihat Nurhalias ini kita cerita oleh lagi. Ya biar menjadi ya. Mungkin ceritanya wis tua ini soalnya cerita masih. Tidak kenangan medali-medali masih ada. Sebetulnya rumah saya dekat sini. Kapote. Gandeng Taman. Kalau mampir Udin Ponorogo, mampir nanti. Ya saya dekat sini aja. Sama ITS ya. Jadi terus itu prestasi yang saya dapat. Apakah itu prestasi segampang orang memanggilkan sebelah kanan? Saya amati generasi di bawah saya kok nggak ada sampai nasional aja itu ya. Yang resmi ikut PON belum ada. Nah ini berarti saya juga introspeksi. Saya bisa untuk diri saya sendiri. Ya. Kalau untuk silat, maaf ya, saya pelatih resmi IPSI Surabaya, Jawa Timur pernah. Wasit pernah Jawa Timur juga. Jadi kalau untuk silat itu saya sudah istilahnya aku ngomong wis ngakek ilmunya. Sekolah saya juga sekolah olahraga juga membahas diantaranya juga silat ya. Itu wis ngakek. Jadi kalau anak-anak adik-adik sekalian kepingin bisa menjadi juara, itu yang pertama adalah dari diri sendiri. Ya, dari diri sendiri punya tekad kepingin juara. Ya. Dan perlu diketahui bahwa latihan itu justru lebih berat daripada pertandingan. Kalau latihan lebih berat, pertandingan akan menjadi kecil. Saya terjadi aja. Lihat MMA dunia yang namanya Khabib Nurmagomedov. Nah, juara dunia UFC kelas ringan yang tidak terkalahkan. Itu mulai dari awal nggak pernah awalnya boncos, nggak pernah apa, hampir semuanya tidak pernah kehilangan satu
game tok kalah. Satu babak kalah, nggak pernah dia. Nah, ini salah satu bukti ternyata konsepnya dia adalah latihan yang benar-benar. Saya baca ya, kurikulumnya dia mulai dari SD. Bapaknya kan pelatihnya sendiri. Setiap hari itu bangun sebelum sholat subuh, setelah sholat subuh harus lari. Harus apa, dan di sana karena bela diri sudah bisa untuk hidup. Indonesia belum bisa, kayak saya silat misalnya. Ketika itu, wah, tapi ya terbengkalai kalau nggak bisa hanya menjalankan prestasi. Misalnya saya setelah juara aku latih silat ya, tak ceritakan ya. Latih silat itu kira-kira berat nggak? Saya itu mulai berhenti setelah jadi pegawai negeri, jadi guru. Ya. Setelah itu atlet yang saya pegang, saya masih nyata mulai dari Mas Eko, itu yang saya pegang pertama itu ya. Mulai pertandingan itu tak pegang Mas Eko, kemudian turun di bawahnya Mas Gadot, Mas siapa itu? Haryono. Nah, itu generasi itu masih saya pegang, tahu semuanya. Kalau yang pegang saya biasanya ya gampang aja nata TC, agak gak kuat, baru gak teko. Pernah, aku siap dulu. Datang ke rumah karena saya sudah jadi guru, datang ke ITS banyak lapangan, saya latih sekali aja. Minggu berikutnya sudah gak datang. Ya karena apa? Ya mungkin terlalu berat. Nah itu salah satu contohnya supaya bisa menjadi prestasi itu ya. Timbul dari diri sendiri, kemudian dibantu oleh pelatihnya, dibantu oleh lingkungannya yang mendukung. Kalau seperti saya ceritakan Habib, di sana itu bisa kaya raya, jadi nanti juara FC bisa miliaran hasilnya sekarang jadi orang kaya raya Indonesia. Nggak bisa seperti saya jadi pelatih silat. Tahu? Wis latih hilang waktu, sing dilatih kadang-kadang nggak karuan. Ada silatnya mesti pokok-pokok. Pelatih nggak iso ngalah itu mesti ditantang, ya kan? Nah, kalau Pak Jargon ini ditantang, ayo udah telu, limo pernah itu. Nggak mau tapi berani gitu. Jadi karena latihannya saya yakin saya bisa ngatasi. Itu dengan itu latih silat. Saya kan dulu sering dipanggil juru melatih ganti Pak Ato, ganti Pak Is. Ngelatih itu, maaf ya ini ya, nanti yang dibahas untuk organisasi juga ini pesan saya. Sudah ngelatih orang dibayar, maaf ya, gak dibayar. Nanti kalau atletnya berangkat, kira-kira nyangoni ya? Wis nyangoni, loro wae obat, wae mangan. Zaman itu kan berdiri sendiri. Saya itu atlet, berangkat sendiri, bayar sendiri. Tanding pertama itu. Datang sendiri, bayar sendiri itu 3 atlet dulu. Saya, Pak Isrianto sama Pak Hanafi. Itu yang mewakili baris pertama setelah saya masuk IKIP ya. Itu. Nah kalau di ini setelah saya kerja di Topan, wah hebat ini. Saya juga mikir, saya sudah mikir anak istri kan ya. Nah benar latih ini orang lain benar. Hebat masih makan apaan ya, aku nggak boleh popo aku betul. Maaf ini ya. Nah ini tolong dibahas itu organisasi. Itu kalau organisasi bisa ditiru mungkin SH itu kalau saksa ada yang didatangkan itu mesti ada bantuan apa itu transport ya, paling tidak itu kan ada penghargaan. Nah kan Nur Hadias maaf ya masih kecil nanti dikenai ya. Ke Jombang contohnya. Nah, saya kali dulu disuruh Mas Imam suruh ke toko-toko. Kalau di luar kota saya ampun, kalau di Surabaya mungkin saya iso.
Jombang yang pernah teko wis transport dhewe mangan dhewe. Enak kono ceramah juga. Tak ceramah kan seneng juga dulu waktu siapa itu. Oh, bapak aja yang megang. Wah, lemah gue. Waktu saya nggak punya. Nah itu di Nurani ini dibenahi nanti ya. Itu bisa dicoba karate juga. Ya. Itu organisasinya bagus. Itu menghidupi nanti untuk bagian organisasi mungkin begini. Cari sumber dana. Nah terus ini Nurhalias yang lama itu jangan dimintai duit toh. Ya, jalur sumbangan ini. Wis ora muncul apa enggak jalur disumbang di tukoni omahe. Kalau bisa cari dana yang memanfaatkan yang bukan. Lah yang senior itu supaya belum silaturahmi. Ojo ditarik terus setiap data ya. Dalam teko itu saya alhamdulillah, suwek-suwek kan hubungannya kan bapak ini anak bojo ya. Nah ini tolong nanti dibahas itu bagian organisasi. Makanya saya kepingin banyak ngomong gitu ya. Itu. Kemudian ini tadi ya mengenai organisasinya ya, banyak contoh lain. Mengenai pembinaan tadi yang saya bilang itu dari diri sendiri. Maaf ya, ini tidak saya sombong ya, saya banggakan. Saya itu ikut perguruan tidak hanya satu Nurhalias. Ada dulu pertama waktu SMP saya ikut namanya Batara Perkasa. Pak Aziz. Ya. SMA saya ikut karate Inke, tetap Batara. Tetapi karena saya ingin bagus, saya hampir coba itu perguruan itu semuanya mesti cerita sing paling sukses apa? Ada di Mas Jangkoni sampai sekarang itu diceritain. Padahal itu sama aku sijin yang bawa anu di sini. Kemudian Inge Ponorogo masih ada. Yang paling berjaya Inge Ponorogo siapa? Ceritanya apa? Mesti Mas Jangkoni. Karena waktu itu saya sabuk kuning itu bisa kalahkan sabuk coklat. Sabuk kuning Inke itu bisa kalahkan coklat. Karena saya sudah ikut Batara. Batara itu Jiu-Jitsu. Asli judulnya setelah saya di silat itu tahu jurusnya Batara itu aslinya bukan silat. Karate. Jiu-Jitsu. Dia digabung silat. Pertandingannya Batara ikut IPSI. Kalau karate kan 4 taekwondo boleh silakan. Kalau kepingin baik ikut yang lain wadah. Kamu silat ikut taekwondo boleh. Bagi saya dulu pernah saya arahkan. Jangan ikut gulat boleh. Nanti MMA itu gulat banyak berguna. Ya, judo boleh. Ojo silat, ojo melu esa, ojo melu kapak suci, melu merpati putih sama-sama silat itu nanti drop. Kalau lain perguruan baru bisa memanfaatkan kelemahan dan kekurangan. Maaf ya, saya di SMA itu di Udin aja kampung saya kan rumah saya itu hadapan-hadapan dengan Mas Udin gitu ya. Saya dulu SMA sudah melatih ya. Ngelatih Batara yang wadahnya silat tapi tak campur dengan Inke karate ya. Karate saya sebetulnya sempat Jawa Timur ya. Tapi harus pilih. Saya silat jadikan hasil dari Pak Anto juara, karate juga juara. Karate juga memperebutkan ini. Disuruh karate, suruh silat, saya pilih mana? Tuh. Ceritanya Mas Nurhalias apa? Ketika ada pertandingan, saya kan mahasiswa Surabaya. Batara tidak ada, yang ada
Nur Harias, dosen saya juga kuliah 1 semester. Akhirnya saya mendekati situ, saya waktu Porseni belum Nur Harias. Porseni kan pokoknya mahasiswa wajib tanding gitu ya. Wah itu pertama saya semester berapa itu? Lawan PD itu, pernah PD juara katanya. Saya sempat tidak bangun 2 minggu setelah pertandingan. Marah-marah sama itu tuh. Wes dikandani pojok, silat-silatan pojokan, saya nggak bisa bangun ya. Gini aja sakit. Waktu itu tak ceritakan tandingnya. Dia adanya dulu PD itu pendeta 2. Pendeta 2, jelek itu. Saya tekan kayak poin sisi 1-2. Pokoknya jelek kayak tidak mundur. Nah, karate itu menang power speed ya. Tapi bentuknya Kaku. orang menang power speed itu juga kalau pakai taktik ya. Kita harus pakai taktik nanti yang ceritakan nanti ya. Itu juga akan bisa kalah. Ya. Jadi taktik itu juga berpengaruh. Itu udah ceritain itu. Akhirnya apa? Saya daftar. Sudah juara Surabaya antar perguruan tinggi, ada pertandingan IPSI. Waktu itu saya sudah ikut Nur Harias di bawah dengan Pak Is. Saya langsung, maaf ya, tak cari Pak Is mana atlet Nur Harias yang paling kuat. Tak cari itu di sana tak datangi. Rata-rata apa? Ketemu wajah saja sudah apa? Udah blunder, ketemu wajahnya udah blunder. Belum. Fisik saya waktu itu ya lumayan ya, saya tidak seberat ini ya. Saya berat di bawah 70 ya, jadi rotok ideal, rotok keker ya. Orang keker mungkin katanya orang keker ya. Tuh. Akhirnya apa? Wah, saya nggak bisa bertanding. Monggo, Bapak Bima, selamat datang. Wih, Mas Hasan. Cerita boleh nggak nih? Boleh. Lanjut. Ini untuk mudah-mudahan tidak mudah sebetulnya untuk dari yang itu. Tahunnya kan hadiahnya itu ya. Waktu itu saya nggak bisa bertanding. Badara tidak ada. Terus orang duwe KTP Surabaya. Upload YouTube. Pertandingan Surabaya. Alhamdulillah. Dimanapun saya berada mesti selalu baik dengan lingkungan saya. Akhirnya diaku adik oleh ketua RT-nya. Dalam waktu 1 minggu dibuatkan KTP Kembangan Baktian. Jadikan adiknya Pak RT. Akhirnya alhamdulillah iso tiket pertama. Tiket pertama itu pertandingan IPSI. Nur Harias kan tidak punya nama itu. Akhirnya di kelas saya di kelas F mungkin ya. Itu sempat masuk final kaget perguruan lain. Yang bisa masuk final saya sendiri, yang lain juga gugur. Pak Is dulu sempat rame ya, sempat andalan ditakuti ya. Pak Isrianto sudah meninggal ya. Itu yang generasi saya, biasanya saya dari Pak Is itu. Ya. Akhirnya apa? Ditarget saya final KO gitu ya. Musuh perisai putih nggak tahu. Ternyata tanding orang apa-apa nih. Ojo kita koni. Setelah tahu jadi ternyata musuh kuat tuh ini. Perisai putih. Tiket pertama IPSI saya pegang. Juara kelas F Surabaya. Tuh. Terus Jawa Timur. Oh itu sempat IPSI Jawa Timur juga. Saya sudah IPSI sempat sampai Jawa Timur nasional ya. Terus apa itu perguruan tinggi juga sempat nasional. Itu alkisah seperti itu ya. Kemudian untuk bisa itu saya nggak fanatik ya.
ojo misalnya silat punya jurus andalan, kalau turun semuanya kalah mati apa aja nih, banyak kan perguruan begitu. Oke kan, itu kan kata dalam tempurung. Ternyata tanding itu tidak seperti itu. Saya ketika mahasiswa baru ikut PD, tak delok PD juga ikut pernah, ikut Pak Suci. Pernah itu pernah tak sasari semuanya mengakui itu bisa bertemu PD. Yo, apa semuanya kita latihannya. Karate itu juga kebutuhan saya. Surabaya itu ada 4 ranting, itu robotnya saya. Itu rantengku. Karena apa? Saya mencari jelajah itu, mana-mana yang kuat itu tak datangi, mana yang kuat satu hijau tak datangi. Itu rata-rata sabuk hijau, sabuk biru saya mengalahkan coklat. Karena apa? Biasa silat tandingnya jos itu. Tapi jurusnya silat tidak bisa dapat poin di karate. Sama karate juga juara karate waktu pertandingan silat ya nggak akan menang, aturannya lain. Juara taekwondo pertandingan silat dan taekwondo hampir sama ya, tapi nggak berani juga. Waduh, juara silat itu karate aturannya beda. Ini pernah saya ceritakan ya. Saya tanding final silat malam minggu di Malang. Juara di kelas saya, kelas bebas. Itu sudah dijemput saya. Padahal pertandingan kan berkali-kali awak sudah rontok semua. Sudah dijemput sama karate, besok disuruh tanding karate. Karena mau olahraga kira-kira bisa enggak? Dengan aturan yang berbeda dalam setiap tidak ada persiapan, suruh terjun. Otomatis karatenya saya itu tingkat Jawa Timur sudah. Tapi saya dipanggil untuk PC Jawa Timur pada kelas apa itu saya pernah juara 3 di karate, juara 2. Itu, nah akhirnya ini jadi juara silat dengan juara karate dengan juara itu lain sistemnya. Nggak usah membanggakan bela diri saya punya jurus yang paling jurus rahasia kalau dikeluarkan. Podo yang baru-baru mesti rasa minta tambah jurus kan baru biasanya. Tambah jurus mesti seneng. Tambah jurus tambah seneng. Kayak saya itu kalau nggak tambah jurus, kalau saya dulu nggak ajak SMA, nggak gitu saya nggak datang. Karate itu, Mas, ini gitu kata ya, jadi kata karate, sikat kata ya. Wah, aku kok pernah saya sama, maaf ya, saya sabuk kuning di karate lawan pelatih saya dari Madiun, kalau dari Madiun, kan angkatan pertama Inge, tak tabraki hilang, pelatihnya sabuk coklat. Terus pokoknya kalau nggak ditanding, ya tapi nggak ada nilainya. Karena apa? Yang dinilai kalau karate namanya Akisuke, ya Maigiri dan lain sebagainya. Ya. Saya sempat itu. Akhirnya saya pernah juara Karesidinan Surabaya. Karesidinan Madiun karate. Karesidinan Madiun waktu SMA. Hasil saya sudah cerita banyak ya cerita ya. Sekarang kalau mau tanya boleh silakan. Kalau saya cerita gitu, sekarang pekor mas sama saja. Saya dulu kaki agak bagus, jadi di musuhku. Saya pernah mewakili Jawa Timur tuh diseleksi dengan waktu itu saya berat 70, lawan saya berat 80, pernah medali perak PON untuk memperebutkan kelas kosong diseleksi dengan saya.
Akhirnya saya ditawari sama pelatih Jawa Timur, Mas Jarko ini kalau mau turun kelas D ke kelas di bawah 60, gak usah seleksi, masuk langsung pon. Nah saya suruh menurunkan bobot 68 yang 58 turun berapa? Ke 60 turun 8 kilo kira-kira munyeng ngomong kan? Langsung di sini. Akhirnya nak sampai mempertahankan itu kudu dilawankan sama Pak Sarno. Sarno dia wae kawan bekas petinju juga di Sidoarjo itu sudah medali perak pun sebelumnya. Seleksi Mas, diseleksi untuk mewakili Jawa Timur. Sing teko sapa? Saya berangkat sendiri, tidak ada orang. Pak Sarno itu di 3 truk mendukung diseleksi di Kodam, seleksi di Kodam. 3 truk dia. Wes nggak ngomong wes, kat-katan. Seleksi untuk mewakili untuk pot yang pertama. Itu ya, itu alhamdulillah setelah 3 ronde bisa ngatasi dan saya mewakili kelas bebas pertama itu di situ. Tadinya saya kelas F, ya, mengalahkan Pak Sarno, tapi Pak Sarno akhirnya tidak terwakili untuk kelas I waktu itu ya, kelas I tinggi. Katanya Pak Sarno, katanya tendangannya kayak kipat-kipat gitu. Saya musuh gede ini pakai taktik Mas. Kalau musuh kecil ini karate barang, tak ukur harus sabu hitam. Saya mengalahkan sabu hitam barang. Nah sampai dia tak tabrak di sini. Kunci saya itu. Wadah di sini dulu. Nang wong cilik lamamu gede, kita siap sing bagus. Tabrak di sini jurus tek hilang ya kan? Jurus akan hilang itu. Ada Pak Sarno itu saya gerak-gerak gini. Kebetulan ya, alhamdulillah paling lengkap saya bandingan punya tendangan karena ya banyak belajar gitu. Tendangan taekwondo ada yang saya adopsi, bandingan dari mana ya itu saya adopsi, akhirnya mewakili PON itu secara sana. Wah kesuwen nih. Terus ini ya, pesan saya untuk organisasi tadi sudah. Sekarang untuk pembinaan, saya lihat di bawah bendera yang saya lihat ini memang saya banggakan itu Pak Haryono. Ini objektif saja saya. Jadi yang ditangani Mas Haryono sejak dia belum pergi sudah muncul, setelah dia kosong, setelah itu dia datang itu di kelas, tapi setiap kelas kecil itu banyak menang. Junior ya, dipertimbangkan, tapi masuk senior rata-rata 16. Nyatanya Jawa Timur jarang yang bisa, padahal untuk tingkat Surabaya ini biasa saja menjuarai, apalagi di SD. Nah, seni ini ya, seni udah katanya nasional itu diharapkan dicontoh oleh lain. Dulu Pak Haryono tak pesan ketika di sini ada pertemuan dengan mana itu belum ada seni. Aku gak iso seni Mas. Wes ya apa iso gak iso pokoknya setiap ada pertandingan Nurhayat harus diadakan pertandingan seni. Karena itu resmi. Nah, apapun bentuknya dengan usaha banyak nanti dari yang jelek mesti ada yang agak baik. Ya. Apapun bentuknya, pokoknya dipertandingkan. Pokoknya dibuat harus ada. Karena resmi nilai bobot medali antara seni dan fight itu sama. Ya, sama nilainya. Namun nanti dalam pembinaan sama. Gak usah gengsi saya seni. Dulu Nurhayat kan
karena seni belum ditandingkan. Wah, anak seni opo. Pokoknya tanding baru jantan namanya. Katanya gitu. Kalau setelah itu saya bilang, adakan. Apapun diadakan. Ternyata aku perlu, Mas, ada untuk kejuaraan SMP kayak dia Mas SMP. Nah, itu pada juara Surabaya. Loh, Mangkat, Naik kopi di saya. Jawa Timur lah itu. Tinggal lagi kayaknya. Mungkin. Tadi Sengkak udah. dari itu Sengkak. Mungkin. ternyata saya tanya Haryono, bocah Besar mana? kok. Kok mau mata jadi sekali jadi. Nah itu yang baik itu. Edu ketemu. Itu harus digodok. Kok besar Edu Nanti yang ngepil kelompok seni ini jangan di-fight. Agak serengkes. Kelompok seni ini harus Roh nyiram pun saya. dibina, diprofesionalkan di seni. Yang tanding dari awal harus bisa. Kalau bisa per kelasnya kelas A, B, C, nanti lengkap. Kebanyakan yang silat itu yang berat 50, 55 ya yang banyak itu ya. Itu silat kebanyakan itu beludak untuk kelas berat. Biasanya kosong, kelas kecil banyak ya. Nah itu harus ada caranya itu pembinaan. Makanya untuk pembinaan itu harus diprofesionalkan. Umpama sekolah, silat itu zamannya berubah. Kalau dulu perguruan tinggi itu S1 ya. Sekarang pemerintah mengadakan yang namanya vokasi, tahu vokasi? SMK. SMK-nya apa? Langsung ke jurusan keahliannya. Jadi mulai kecil sudah difokuskan ke keahliannya. Kalau umum dong, iso macam jurus macam iso ini, tapi nggak bisa. S1 nggak iso kerja. Lalu SMK, wah sekali ini langsung bisa spesifikasinya. Silat, berarti sebenarnya nanti Pembelajaran dibuat pembinaan dibuat. semacam itu. Iya kan? Ya, ada khusus. Kan itu. Mulai dari kecil sudah dilihat ini potensi apa. Jangan klasikal dong. Ada yang klasikal untuk yang penuh dari hiasan seperti ya. Kemudian harus didirikan. Kamu lihat sekali lagi saya Dagestan MMA Habib Nurmagomedov itu. Latihannya apa? Angkat batu musuh, beruang musuh apa coba itu. Ya, itu bisa dicontoh. Ya. Renang, celudi, fisiknya semua tidak ada yang mengalahkan Habib itu. Itu ya. Kemudian Ini kawan barak masak aku. secara Barak umum masak aku. cara bertandingnya pun Haryono sudah ada kasih tahu. Rata-rata itu tidak dewasa. Babak pertama kuat. Karya Nuna ya. Babak kedua mulai rodok tele. Kalau sudah tele itu juga hilang. Keahlian hilang udah. Kalau fisiknya udah habis itu. Ya, biasanya itu. Apalagi di ronde ketiga. Nah ini kelamannya nanti harus dibentuk nanti fisiknya. Karena apa? Ini saya kasih tahu yang bukan jurusan olahraga. Ya. Untuk menjadi juara yang harus disiapkan anak buahnya satu fisik, ya fisik golek ideal, seni golek yang bentuknya ideal, aja gendut dijadikan seni, ya kalau perlu yang perempuan pilih yang agak cantik, ya fotonya yang bagus karena seni yang dilihat itu, kemudian teknik, ya yang harus disiapkan fisik, teknik. Teknik ini berhubungan dengan kurikulum. Kurikulum kita itu sebetulnya ada berubah. Sebelum saya kurikulumnya tidak seperti itu. Kurikulumnya dulu ada tendangan namanya tendangan gajah, tendangan apa zamane Pak Ansor ya, Pak Ansor sama Pak Ansor. Setelah saya masuk, itu saya susun dengan Pak Isrianto dengan mengambil buku-buku dari keahlian dari Bapak Anto. Akhirnya timbul itu
Tapi dengan kurikulum yang seperti itu belum siap tanding. Ya, belum siap tanding itu. Saya ngatakan sendiri, maaf ya, saya di Nurhalias langsung jadi pelatih. Saya di Nurhalias langsung jadi pelatih saya. Karena apa? Pelatih-pelatihnya semua tebal semua. Ada Mas Saiful ini tadi pernah cerita itu. Mau melatih saya, di bawah melatih aku minggu pertama itu. Dan melatih saya mau tak sawat ya hilang, tak sikat hilang. Gak berani melatih saya. Mas Ajat gak berani melatih saya. Warga jurusnya kaya apa, Mas Ajat kecil kan. Tak tabrak ya hilang udah. Akhirnya. Nah ini yang kita katakan. Kemudian kurikulumnya. Kurikulumnya sudah tak kasih tahu berkali-kali. Jangan banyak membuang waktu. Kalau bisa, setahun itu sudah menjadi pendekar. Saya melihat contoh dari Esa. Kalau sudah menjadi pendekar itu kan ada keluarganya bagus. Ya, paling tidak mendukung. Dari itu dipilih yang terbaik, nanti kan ada pendekar kehormatan, ada pendekar apa-apa, nggak masalah. Jadi setahun itu nggak usah lama-lama tak dulu. Katanya saya sabuk biru, saya sabuk putih, nggak ada. Pak Jargon itu dulu sabuk putih, orang apa-apa aku. Maaf ya, Mbak Isan sering bilang gitu, Pak Jargon itu belum sabuk putih mau ya. Tapi nggak ada itu untuk tanding. Kalau pertandingan boleh diuji. Saya kan juga tingkat internasional ya, paling tidak ya sudah mengamati semua jurus, semua perguruan yang lain. Saya hampir tahu kira-kira intinya ini. Ya, nah itu harus dirubah. Saya udah mewanti-wanti mau saya. Jangan langkah sedikit, langkah aku, langkah ada banyak berbulan-bulan itu nggak siap. Ya, tapi sebaliknya Haryono bilang 3 bulan saya siap tanding mas. Membina anak 3 bulan siap tanding. Nah pemula kira-kira nggak bisa. Kecuali sudah pernah ikut perguruan lain atau pernah ikut bela diri lain sehingga punya dasar tendangan pukulan itu sudah punya. Itu tinggal bentuk. Tapi Mas Haryono bilang 3 bulan siap mas. Untuk tingkat bawah ini mungkin bisa ya. Tapi kalau untuk tingkat dewasa nggak ada untuk 3 bulan di tengah-tengah. Saya latihan 30 tahun aja. Nggak ada habisnya itu ya. Itu. Nah makanya untuk bagian yang kurikulum ada nanti bagian kurikulum nggak ada. Itu dirubah menurut saya. Buat apa sabuk putih, sabuk kunyit, sabuk anu ada tidak diberikan, berikan aja waktunya. Dulu kan ada yang mempertahankan itu yang misalnya sabuk inten hanya bapak atau karena sabuk inten itu juga gunanya sabuk inten ono gunanya sabuk putih ono gaya apa nggak diisi dengan seperti ini. Saya yang atas nasional aja jangan katanya belum sabuk putih jadi ini. Tapi mengalahkan perguruan lain yang jalan ini pendekar itu sudah bukan semua itu di pertandingan ya. Itu. Nah ini dirubah untuk yang bagian kurikulum. Saya dulu ngajarkan ini untuk 3 bulan pertama sudah ada ujian mungkin ya. Itu bisa dikenalkan semuanya. Paling 1 minggu itu ini dikenalkan itu saja. Kemudian tendangan, saya dulu sudah menyusun jurus yang merangkaikan semua tendangan bahkan saya bentuk dari 1 jurus tendangan depan, samping, belakang, tendangan kilat, tendangan maju, mundur kilat, semuanya dirangkai dalam 1 jurus. Jadi latihan tendangan ini tinggal merangkaikan tendangan itu. Catatan saya belum bisa ada, tapi belum itu. Yang dipakai dengan saya itu
11 ikan pasang, 12 ikan pasang. Panas. Itu murni dari saya itu. Kelihatannya dipakai Dari botak, nasional buku itu. Kan dulu kok, loh, buku ini sekarang kok jurus masuk ini. Gimana ya Masuk itu jurus 12 ikan pasang itu. Supaya apa? Anda dari karate kasih ikan pasang aja. Wis wong silat kok bukan? Sudah silat. Nah, jadi itu. Kemudian tadi fisik teknik teknik kita tadi berhubungan dengan kurikulum ini. Kurikulumnya dirubah. Sabuk merah nggak suwi-suwi, sabuk biru kira-kira setahun atau lebih kalau sudah berpotensi pengisian. Nah, pengisian itu dijadikan sumber dana mungkin. Tahu, saya dewangi atur wedhus atur sapi kepingin mencapai warga. Saya kan pulang kampung ditanya kok saya apa tuh Cak? Lah kok dewangi utang-utang kok jadi melu silat. Wah, kata ikut sah-sahat Mentah aja sekali. merdeka. Nah, itu dipakai Kalau pengisian kan untuk sumber dana. Supaya terbuka ya kan ada organisasinya. Itu. Nah, ya nggak usah seperti itu kan sudah wajar. Saja kan nanti ada biaya piagam, biaya apa, biaya ini. Terus yang model-model ke gunung-gunung itu coba dikurangi itu. Sekarang banyak di analisa dari pendidikan banyak yang mati kan, banyak yang terjadi tanah longsor karena robohan operasinya lancar dia. Rabuan pohon. Anu buku paling. Nah itu Hampir malah justru aku ini lah ya. masuk nih, Gusta. Ya. Kemudian ujiannya juga dirubah. Bagus sebenarnya untuk Jurus-jurusnya. pengembangan Dulu yang sekolah. menciptakan model itu ya saya ini. Murid itu beli di sekolah. Berjalan mulai Pak Di Eko. sekolah Pak tapi Eko siap. uji saya ini. Waktu di Gunung Sari. Nah itu memang model saya. Sebelumnya saya nggak tahu kayak apa ujiannya luarnya. Biasanya bapak lulus, bapak lulus anu, itu mungkin ya. Kita bentuk disederhanakan. Karate ujian hanya 15 menit untuk sabuk putih ke kuning. Menampilkan jurus-jurus dasarnya, tek. Tuh, ya, itu tolong nanti kurikulum dipikirkan, ya, dipikirkan. Ini karena menentukan nanti arah organisasi sekarang tujuannya sudah prestasi sekarang. Ojo, wis, hari ini saya kaya wah ini.